warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Bamulang, jurusan Akuntansi S1, kelas 3 Sake 002, akan menyampaikan materi tentang siklus penggajian. Sebelumnya materi ini akan disampaikan oleh kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Nova Rizky Utami. Perkenalkan, nama saya Nur Sikoma. Perkenalkan, nama saya Samardya Bahari. Siklus pengkajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data yang terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Di dalam siklus pengkajian mempunyai tujuan-tujuan yang antara lainnya: 1. Semua transaksi pengkajian diotorisasikan dengan benar. Yang kedua, semua transaksi pengkajian yang dicatat dengan valid. Yang ketiga, semua transaksi pengkajian yang valid diotorisasikan dicatat. Yang keempat, semua transaksi pengkajian dicatat secara akurat. Yang kelima, peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan pengkajian serta MSDN telah dipenuhi. Yang keenam, aset, baik kas dan data dijaga dari kehilangan atau pencurian. Dan saya akan menjelaskan tentang aktivitas siklus pengkajian. Yang pertama, mempengaruhi data induk pengkajian atau payroll master file, yang artinya pembaruan meliputi rekrutmen baru, pemberhentian pegawai, perubahan upah atau gaji, dan perubahan gaji karena adanya surat peringatan dan sebagainya. Perubahan dalam pengkajian ini harus dilakukan tepat waktu dan dipertimbangkan pada periode pengkajian selanjutnya. Yang kedua, mempengaruhi pajak dan pengurangan gaji. Pembaruan pajak dan komponen pengurangan gaji tidak hanya berkaitan dengan status pegawai, tetapi juga dengan regulasi yang berlaku dari pemerintah. Pekerjaan ini akan mencakup memberatkan jika Anda masih melakukan perhitungan gaji dan pajak karyawan secara manual. Yang ketiga, validasi data waktu kehadiran atau kedatangan pegawai. Pada perusahaan yang memperhitungkan kedua hal ini, umumnya menggunakan sistem tambahan seperti memandai sidik jari atau kartu waktu atau card time untuk mencatat waktu datang dan waktu pulang. Yang keempat, menyiapkan pengkajian, pengeditan dan validasi transaksi pengkajian yang kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Penjumlahan seluruh komponen pengurang gaji untuk mengurangi pendapat kotor sehingga pendapatan bersih. Komponen pengurangan gaji ini terbagi dua, yaitu pemotongan pajak dan potongan sukarela atau dana pensiun, asuransi, dan sebagainya. Lalu pembuatan daftar pengkajian dan potongan, dan pencetakan slip gaji. Yang kelima, pengurangan pengkajian. Pegawai HR atau mengirimkan daftar pengkajian dan pemotongan pada Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran gaji. Yang keenam, menyiapkan pengkajian. Perusahaan sebagai pemberi upah harus membayar dan melaporkan pajak penghasilan karyawan setiap bulan serta mendaftarkan tenaga kerjanya pada program asuransi pemerintah seperti BPJS atau BPJS Tenaga Kerja sebagai bagian dari manfaat pekerja di perusahaan tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai fungsi-fungsi siklus penggajian serta ancaman dan pengendalian dari siklus penggajian. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu fungsi-fungsi siklus penggajian. Di dalam fungsi-fungsi siklus penggajian itu sendiri terdapat hal 6 penting yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, bagian personalia. Fungsi dari bagian ini yaitu menyiapkan dan menyerahkan formulir kegiatan personalia untuk dikirimkan ke bagian penggajian. Yang kedua, bagian produksi. Fungsi dari bagian ini yaitu menyiapkan kartu. Kartu yang dimaksud adalah kartu catatan waktu kerja, kartu pekerjaan, dan kartu waktu. Jadi, kartu-kartu tersebut disiapkan oleh bagian produksi. Yang ketiga, bagian penggajian. Bagian ini berfungsi untuk menerima tarif pembayaran
dan data pemotongan gaji dari bagian personalia dan jam kerja dari bagian produksi. Jadi data yang dibutuhkan oleh bagian penggajian ini diambil dari bagian personalia dan bagian produksi. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang bagian keempat, yaitu departemen utang. Staf dari bagian ini memeriksa kebenaran daftar gaji dan menyiapkan 2 salinan tanda terima pengeluaran kas sejumlah gaji tersebut. Yang kelima, bagian dari pengeluaran kas. Manajer di bagian pengeluaran kas menerima cek-cek penggajian, memeriksanya, dan kemudian menandatangani lalu mengirimkannya ke bank. Jadi sebelum manajer mengirimkan ke bank, dia yang pertama dia cek dulu penggajiannya, terus kemudian memeriksa, dan kemudian terakhirnya dia menandatangani. Setelah itu baru dia mengirimkan ke bank. Oke, yang keenam, bagian buku besar umum. Bagian ini menerima rangkuman distribusi tenaga kerja dari bagian akuntansi biaya dan tanda terima pengeluaran kas dari utang usaha. Oke, jadi seperti yang kita sudah ketahui tadi, bahwa fungsi-fungsi siklus penggajian sendiri itu ada 6 bagian penting yang perlu kita perhatikan. Jadi salah satunya itu bagian personalia, yang kedua bagian produksi, yang ketiga bagian penggajian, keempat bagian departemen utang, yang kelima bagian pengeluaran kas, dan yang terakhir itu bagian buku besar umum. Oke, kita lanjut ke materi yang berikut. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke bagian yang kedua. Kalau yang pertama tadi kita ketemu tentang fungsi-fungsi siklus penggajian, yang berikut kita masuk ke ancaman dan pengendalian siklus penggajian. Di dalam ancaman dan pengendalian siklus pengkajian ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama pengontrakan dan perekrutan tenaga kerja, yang kedua bagian produksi, yang kedua pemrosesan penggajian, dan yang ketiga yang terakhir yang umum, ancaman umum. Kita langsung saja ke yang pertama, pengontrakan dan perekrutan tenaga kerja. Di dalam pengontrakan dan perekrutan tenaga kerja ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama ada ancaman, ada juga pengendaliannya. Untuk ancaman itu sendiri ada 2 hal, yaitu yang pertama mempekerjakan pegawai yang tidak berkualitas atau berkelakuan buruk. Yang kedua, pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Oke, jadi 2 hal ini cukup penting untuk diperhatikan. Kelihatan sederhana tapi seringkali terjadi. Untuk kedua, ke pengendaliannya. Untuk pengendalian ada 2 hal juga yang perlu diperhatikan, yaitu prosedur mempekerjakan yang baik, termasuk verifikasi keahlian pelamar kerja, referensi dan riwayat pekerjaan. Yang kedua, dokumen lengkap atas prosedur untuk mempekerjakan, pelatihan, perkembangan terkini dalam hal hukum ketenaga kerjaan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu pemrosesan pengkajian. Di dalam pemrosesan pengkajian juga ada 2 hal, sama kayak yang pertama, yaitu ada ancaman, ada juga pengendalian. Untuk ancaman sendiri terdapat 4 hal. Yang pertama, perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. Yang kedua, data waktu yang tidak akurat. Yang ketiga, pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Yang keempat, pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Ini ancaman yang sering terjadi di pemrosesan pengkajian. Untuk pengendaliannya ada 4 hal juga. Yang pertama, pemisahan tugas data sumber daya manusia dengan penggajian dan distribusi cek gaji, pengendalian akses, tinjauan atas semua perubahan. Untuk yang kedua,
otomatisasi pengumpulan data berbagai pemeriksaan edit, rekonsiliasi data kartu waktu dengan data waktu kerja. Yang ketiga, total batch dan pengendalian aplikasi lainnya, rekening clearing, dan tinjauan peraturan IRS. Yang keempat, setoran langsung, distribusi cek gaji dilakukan oleh seseorang yang independen dari proses penggajiannya. Oke, yang berikut yang terakhir, umum, itu ada dua juga sama. Ancaman yang sering terjadi yaitu kehilangan, yang pertama itu kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Yang kedua, kinerja yang kurang baik. Pengendaliannya, oke. Ada dua juga yang perlu diperhatikan, yaitu prosedur pembuatan cadangan, rencana pemulihan dari bencana, pengendalian akses fisik dan logis, enkripsi data. Untuk yang kedua, pengembangan dan tinjauan periodik atas metrik kinerja yang tepat, program pelatihan. Oke, baik. Mungkin dari saya sampai situ dulu mengenai fungsi-fungsi siklus penggajian serta ancaman dan pengendalian dari siklus penggajian itu sendiri. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal untuk sistem penggajian. Yang pertama ada otorisasi transaksi. Pentingnya otorisasi ini dalam proses penggajian untuk mencegah penipuan penggajian dengan mengidentifikasi karyawan yang diotorisasi. Yang kedua ada pemisahan tugas. Dalam hal ini, bagian penjagaan waktu harus terpisah dari bagian personalia. Yang ketiga ada supervisor. Supervisor harus mengamati proses siklus penggajian dan merekonsiliasi kartu waktu dengan kehadiran aktualnya. Yang keempat ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang harus ada di proses penggajian adalah kartu waktu, kartu pekerjaan, bukti kas keluar, informasi jurnal, buku besar pembantu, dan akun buku besar umum. Yang kelima ada pengendalian akses. Perusahaan harus membatasi akses karyawan dalam proses penggajian untuk mencegah pemalsuan jumlah tenaga kerja melalui kartu waktu sehingga dapat menggelapkan uang kas. Lalu yang terakhir ada verifikasi independen. Salah satu contohnya verifikasi jam kerja yang dilakukan supervisor dengan cara melakukan verifikasi keakuratan data dan menandatangani dokumen tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart siklus penggajian. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh flowchart siklus penggajian. Dalam flowchart ini dimulai dengan karyawan yang menyiapkan data dirinya secara manual sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama akan langsung diberikan kepada pihak PSDM atau HCD. Kemudian rangkap kedua akan dijadikan dasar untuk melakukan presensi yang kemudian hasilnya akan diberikan langsung kepada pihak PSDM atau HCD. Kemudian pihak PSDM atau HCD akan melakukan presensi yang rekapannya akan langsung diberikan ke bagian keuangan. Di bagian keuangan, rekap presensi dari PSDM atau HCD akan dijadikan dasar untuk membuat slip gaji. Slip gaji akan dibuat sebanyak 3 rangkap. Rangkap pertama akan dijadikan sebagai dasar keuangan membuat laporan penggajian, rangkap kedua akan dijadikan arsip, dan rangkap ketiga akan diserahkan ke manajer. Setelah menerima slip gaji dari bagian keuangan, manajer akan memvalidasi slip dan membuatnya menjadi 2 rangkap. Rangkap pertama akan dijadikan sebagai arsip, dan rangkap kedua akan diberikan kepada pihak PSDM atau HCD beserta uang atau gaji karyawan. Setelah itu, pihak PSDM atau HCD akan memberikan slip gaji yang sudah divalidasi beserta uang gaji kepada karyawan. Dengan itu, siklus penggajian pun telah selesai. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.